kasih Anda masih bersama Redaksi Sore. Pemirsa, kasus pembunuhan istri oleh suaminya yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur terus didalami oleh pihak kepolisian. Meski pelaku telah mengakui perbuatannya, kepolisian justru akan melakukan tes psikologi terhadap korban. Hal ini didasari sikap pelaku yang tak merasa bersalah setelah melakukan pembunuhan di depan anak mereka. Kemarahan pelaku saat membunuh istrinya dapat terlihat dari pisau yang digunakan menghabisi korban sampai patah gagangnya. Dari hasil visum, korban tewas akibat kehabisan darah setelah lehernya ditikam 3 kali oleh tersangka. Sadisnya kekejian ini dilakukan di hadapan 2 buah hati mereka. Mereka kini trauma dan harus diasuh keluarga korban di kampung halaman di Kabupaten Timor Tengah Utara. Usai membunuh istri, tersangka mencuci tangan, menitipkan anak-anaknya kepada keluarga yang diteleponnya, lalu menyerahkan diri ke polisi. Meski mengaku motifnya karena cemburu berat, kondisi tersangka yang tak terlihat bersalah usai melakukan pembunuhan keji membuat polisi berencana mendatangkan psikiater untuk mendalami kejiwaan tersangka. Kita belum sampai ke situ, atau kita mau pengakuannya bahwa masih cemburu. Masalah ada fair atau tidak, kita belum sampai ke situ. Atas kejahatannya ini, tersangka diancam Undang-Undang KDRT dan juga pasal pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Krisongei, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelaku pembunuhan kerap melakukan aksinya secara gelap mata. Tidak hanya tega menghabisi nyawa orang terdekat, penganiayaan berujung maut pun kadang dilakukan di depan anak korban. Sudah hilangkah sisi kemanusiaan seseorang? Berikut laporannya. Tangis histeris kerabat dan anak Siti Aslika, warga desa Melaten, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur, tak terbendung lagi. Anak korban bahkan syok berat saat menyaksikan ibunya tewas dianiaya menggunakan senjata tajam oleh MJ, tetangga korban. Kejadian berawal saat MJ mendatangi korban untuk meminta rokok. Korban yang tengah mencuci piring menolak permintaan pelaku, dan akibatnya pelaku kalap menghabisi korban dengan sebilah kapak. Anak korban yang baru pulang sekolah langsung histeris mengetahui korban meregang nyawa. Pembunuhan keji lainnya dialami KA, perempuan 25 tahun itu tewas di tangan suaminya sendiri. Sebelumnya, tersangka terlibat cekcok dengan KA lantaran kerap terbakar api cemburu. Tersulut emosinya, hingga akhirnya tersangka mencekik istrinya hingga tewas. Ironisnya, penganiayaan ini disaksikan oleh anak korban yang masih berusia 8 tahun. Rasa sakit hati dan amarah yang terpendam lama bisa berakibat fatal bila sudah mencapai puncaknya. Amarah yang tak teredam mampu membuat seseorang gelap mata hingga perilaku kejam pun dengan mudah muncul tanpa terkendali. Jadi kemungkinan trauma itu akan mempengaruhi perilakunya dia di masa depan, akan mempengaruhi bagaimana pembentukan karakter dan kepribadiannya di anak. Kita hanya bisa mengira-ngira. Mungkin aja dia akan menjadi punya ketakutan terhadap figur ayah. Mungkin aja itu nanti akan tergeneralisasi menjadi figur ketakutan terhadap tokoh otoritas. Perbuatan yang didasari emosi bisa berujung tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Orang terdekat sekalipun akan dengan mudah melakukan tindakan di luar nalar saat amarah tak lagi bisa dikendalikan. Ironisnya, tidak sedikit anak-anak yang harus menyaksikan aksi penganiayaan yang berujung kematian ini. Kalau seseorang mencintai seseorang, ya, rasa cinta itu sendiri kan mengambil bagian yang sangat dalam dari yang bersangkutan, ya. The emotional bondingnya juga menjadi sangat intens, ya. Ketika rasa itu dirusak, itu rasa sakitnya, pedihnya itu juga menjadi sangat dalam. Kekerasan tidak pernah mampu memberikan jalan keluar. Namun kelainan dalam diri seseorang bisa berwujud tindak penganiayaan yang sering kali terjadi dalam penyelesaian masalah. Saling berkomunikasi adalah cara yang paling sederhana untuk bisa menjaga hubungan dengan orang dekat serta menghilangkan berbagai masalah yang timbul dalam hubungan antar sesama. Tim Liputan Trans 7.